teman-teman, kali ini kita akan belajar terkait dengan pembuatan PowerPoint yang menarik di aplikasi Canva. Apabila teman-teman mempunyai kendala, misalkan handphone teman-teman tidak memadai untuk mendownload aplikasi Canva, teman-teman bisa login lewat website di Google. Nah, teman-teman tinggal klik Canva. Di aplikasi Canva tersebut teman-teman bisa login melalui Canva dan ikuti apakah teman-teman mau masuk di bagian mananya. Selanjutnya teman-teman klik, ketika sudah masuk ke Canva, teman-teman bisa klik presentasi. Lalu teman-teman bisa yang create blank atau tema-tema yang sudah ada atau template yang sudah Canva berikan. Teman-teman bisa mencari di bagian desainnya, desain yang seperti apa yang teman-teman inginkan. Di situ ada banyak sekali pilihan desainnya. Memang keunggulan dari Canva Pro, teman-teman bisa sekali mendapatkan banyak template yang berbayar, yang menarik dan juga lebih inovatif. Tapi apabila teman-teman tidak menggunakan Canva Pro, teman-teman juga bisa menggunakan template yang sudah ada, yang tidak berbayar ya. Biasanya itu ditandai dengan tidak ada bentuk gambar icon Pro atau mahkota di bawah template tersebut. Lalu seandainya teman-teman mau menggunakan mau membuat desain sendiri, teman-teman juga bisa menggunakan elemen-elemen yang ada di dalam Canva. Teman-teman bebas untuk mendesain sesuai keinginan teman-teman. Misalkan teman-teman mau membuat template-nya ini yang berhubungan dengan temanya itu adalah binatang, teman-teman bisa tulis di sini binatang, grafisnya. Misalkan kita klik yang berbayar atau yang tidak berbayar, di sini ada. Nah, kalau teman-teman lihat itu perbedaannya sangat signifikan ya, dimana Canva Pro itu memang lebih menarik gambarnya. Nah, kebetulan saya menggunakan Canva Pro, makanya saya akan mendesain dengan Canva Pro sendiri. Nah, biasanya kalau tema binatang atau misalkan kita mau memperkenalkan binatang di mata pelajaran IPA untuk anak-anak ya, tentunya untuk anak usia dini, itu bisa sekali ya teman-teman. Warnanya itu biasanya lebih cerah. Nah, saya biasanya kalau misalkan animals atau binatang, kita pakai menggunakan warna yang ini, warna blue itu untuk yang langitnya ya, biar dia terlihat seperti di atas langit. Lalu biasanya saya juga menambahkan elemen seperti rumput, elemen di rumput. Nah, terus di sini ada grafik. Lalu di sini tinggal teman-teman tambahkan. Nah, apabila misalkan masih di atas gambar ini, teman-teman tinggal klik saja posisinya, kita taruh di to back, dia paling belakang, jadi terlihat seperti itu. Selanjutnya bisa juga teman-teman kalau misalnya mau transparan gitu, maksudnya gambarnya tidak terlalu jelas, bisa diperkecil ya transparasinya bisa diperkecil. Nah, selanjutnya bisa juga misalkan teman-teman mau di flip ya. Flip itu bisa misalkan gambarnya jadi ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah. Teman-teman bisa animasikan juga ya. Misalkan di sini ada create an animation. Jadi si orangnya bergerak misalkan dari samping, lalu kita gerakkan dia ke binatang ini.
Nah, itu sangat bisa teman-teman gunakan untuk menarik perhatian, misalkan mau memperkenalkan satu persatu binatang gitu. Nah, di sini kan kita juga bisa menggunakan audionya. Bisa di-record atau di-upload. Nah, kalau record seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung report nih, ada gambar kitanya atau nggak perlu pakai gambar juga bisa. Teman-teman bisa, hai teman-teman, hayo kita bersama-sama memperkenalkan ragam binatang yang ada di bumi kita. Let's go. Kan seperti itu ya. Nah, ini fungsinya sebenarnya bukan untuk PowerPoint, tapi bisa juga buat video ya teman-teman. Nanti dia akan save dulu, dia akan ke record sendiri. Nah, ayo kita bersama-sama memperkenalkan ragam binatang yang ada di bumi kita. Let's go. nah, posisinya bisa teman-teman ditaruh, misalkan tidak mau terlihat, taruh aja di back. Atau misalkan bisa teman-teman taruh di bagian yang bawahnya atau di mana itu. Lalu selanjutnya kita lihat di sini di elemen-elemen ini. Teman-teman bisa pilih juga misalkan tulisan ya. Apabila teman-teman mau menggunakan PowerPoint, di sini teman-teman bisa di elemennya tersebut pilih misalkan kotak yang seperti ini saja dasarnya untuk informasi. Nah, biasanya informasi itu terkait mata pelajaran yang akan teman-teman presentasikan. Lalu klik di sini ada bagian tulisan teks. Terus di sini ada misalkan pengenalan binatang. Binatang satwa. Nah, teman-teman perhatikan jika misalkan background pada template teman-teman, maka gunakanlah, apabila background tersebut warnanya terang, gunakan teks itu warnanya yang lebih gelap. Nah, biasanya saya supaya dia tulisannya lebih bagus, lebih terlihat, saya pakai efek yang outline. Terus lanjut colornya itu, kalau misalkan di sininya warnanya agak lebih gelap, pakai colornya itu warnanya terang, yang warna putih. Lalu saya naikkan thicknessnya. Nah, jadi lebih terlihat. Lalu kita bisa animasikan. Seperti ini. Nah, posisinya bisa seperti itu. Selanjutnya seperti ini ya teman-teman berjalannya. Kita presentasikan coba. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, seandainya teman-teman sendiri merasa kalau males gitu ya buat ngedit, teman-teman tinggal menggunakan elemen desain saja yang sudah ada. Nah, teman-teman bisa kreasikan sebenarnya kalau seumpamanya merasa ada yang kurang dari desain yang ada. Misalkan template yang sudah ada ini. Nah, teman-teman bisa kreasikan. Kita misalkan pakai elemen lain gitu, kayak misalkan ada orangnya di sampingnya gitu kan, tinggal ditambahin aja, cari sesuai selera teman-teman seperti apa. Nah,
Tulisannya bisa juga, misalkan tulisannya nggak mau terlalu ribet, bisa juga diganti, dicari di sini ya sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Itu banyak sekali ya font teksnya. Lalu misalkan mau ditambahin lagi, ini kayaknya terlalu simple deh gitu, kita tambahin lagi misalkan frame. Atau foto juga bisa ya teman-teman, misalkan teman-teman lagi mau cari foto yang tadi seperti yang tadi, hewan gitu, binatang, foto yang realnya teman-teman bisa cari di fotonya, atau bisa juga di video, misalkan ada orang yang lagi berbincang-bincang atau binatang yang sedang berlari, bisa diambil dari video ini sebagai contoh atau ulasan saja, misalkan seperti ini. Nah, biasanya kalau seperti ini teman-teman bisa gunakan sebagai contoh di PowerPoint-nya ya, sebagai pengenalan. Ini namanya burung apa gitu kan, atau bisa misalkan pakai, oh ini ada gambar penguin, jadi ketika teman-teman presentasikan nggak perlu, apalagi untuk misalkan untuk anak-anak ya, itu kan tidak perlu memakai banyak tulisan, buat saja seperti ini ikonnya, terus teksnya taruh saja di atas biar adik-adik atau anak-anak bisa melihat tulisan juga, bisa belajar tulisan juga. Penguin. Nah, teman-teman taruh saja di sini. Nah, teman-teman ini juga di shape itu ada curve. Curve ini biasanya bisa teman-teman gunakan juga nih ketika misalkan mau bikin poster nih yang dia setengah lingkaran gitu kan. Ini bisa sekali ya teman-teman gunakan. Nah, seperti ini. Atau bisa lebih simpelnya lagi, ketika teman-teman tidak bisa menemukan gambar yang sesuai dengan keinginan teman-teman bisa melalui Google cari gambar, misalkan animasi apel gitu. Nah, teman-teman gak perlu download, tinggal teman-teman klik copy image, lalu selanjutnya masukkan ke dalam template, paste. Tapi template itu gak bisa paste yang diklik ke kanan ya, langsung aja CTRL-V, itu langsung ke download otomatis, jadi teman-teman gak perlu capek-capek download. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, ketika misalkan teman-teman merasa di Canva kayak gitu-gitu aja, maksudnya nggak terlalu menarik perhatian teman-teman gitu, misalkan merasa seperti itu, sebenarnya ada lagi cara alternatif lainnya. Ketika teman-teman mendownload PowerPoint, biasanya di-upload di sini. Nah, ini untuk draw ya. Kalau teman-teman mau nggak menggambar atau menulis sendiri, di sini bisa ya teman-teman bikin sendiri, gambar sendiri gitu, coret-coret. Nah, kalau seumpamanya sudah, teman-teman bisa
melakukan melakukan download di file, terus download, pilih yang PowerPoint PPTX, lalu download. Setelah terdownload, teman-teman bisa buka kembali file yang tadi. Ini saya beri contoh ya teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman bisa edit lagi. Misalkan tulisannya kan biasanya suka ada di PowerPoint tuh yang berubah. Teman-teman bisa edit kembali. Lalu bisa juga nih teman-teman, ternyata di PowerPoint itu bisa juga menggunakan suara. Nah teman-teman, kalau misalkan mau menggunakan sound effect atau efek di template yaitu, teman-teman bisa pilih audio, bisa audio on my PC. Nah itu teman-teman ambil audio atau musik yang ada di komputer teman-teman. Nah ini bisa gunakan ini misalkan, lalu klik Euphoria, insert. Oh iya, jangan lupa play across slide sama loop until stop it-nya di sini. Jadi dia suaranya itu walaupun pindah akan tetap ada. Nah, suaranya masih tetap ada kan? Dia walaupun pindah slide, backsoundnya akan tetap ada. Ini gimana sih biar tulisannya bisa satu persatu seperti itu? Teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Kita back dulu. Teman-teman bisa klik icon atau tulisan yang mau teman-teman edit. Lalu di situ klik animasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini urutannya 1, 2. Itu kan untuk urutan si animasi yang tadi munculnya 1, 2, ke 1, ke 2, ke 3 seperti itu ya teman-teman. Tinggal diklik aja. Lalu ke animasi, mau animasi yang seperti apa. Itu untuk per iconnya di PowerPoint. Nih, jadinya seperti ini nih teman-teman. Bisa teman-teman lihat kembali. Bergerak di sebelah kiri, lalu ada masuk yang atas. Ininya soundnya jangan lupa. Nah, seperti itu teman-teman. Biar lebih menarik itu satu-satu gini kan, ketika kita menjelaskan dia akan muncul. Nah, ini durasinya juga bisa teman-teman atur sekiranya berapa menit. Jadi dia akan ke play otomatis, nggak harus kita klik satu persatu. Kalau misalkan tadi kayak ada tepuk tangan, itu pakainya juga ada soundnya. Dia pakai sound effect di sini di transition, di soundnya. Lalu teman-teman bisa pilih di situ ada kamera, applause, voltage. Teman-teman bisa pilih. Kalau saya tadi yang applause ya, yang tepuk tangan, yeay, seperti itu. Nah teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.